Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Bella Feranza Vendiartuti, NIM 1909101011083 dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Jember. Jadi di sini saya akan mereview tentang pemikiran hukum dan politik dari Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Review ini saya gunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah Ide dan Teori Politik yang diampu oleh Bapak Onis Dodi Molasi. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan pemikiran hukum dan politik dari Muhammad Abduh. Nah, Muhammad Abduh itu merupakan seorang tokoh Islam modernis yang selalu mengampanyekan perubahan dengan nalar yang sehat dan tidak selalu berpangku pada dogmatisme keagamaan. Ia juga mengesampingkan nalar. Kampanye Muhammad Abduh dapat kita lihat dari bagaimana Muhammad Abduh ingin melakukan perubahan pada prinsip-prinsip dasar dalam syariah dengan kondisi kehidupan pada setiap generasi. Pada waktu itu, kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh Eropa membawanya pada puncak kejayaan. Nah, Mesir, sejak ekspedisi Napoleon, merupakan sasaran utama bagi Eropa untuk mentransmisikan ilmu pengetahuan dan sains serta invasi kekuasaan. Mesir sudah melakukan berbagai upaya untuk menghalau invasi kekuasaan dari Eropa meskipun selalu kandas. Melalui refleksi sejarah dan doktrin keagamaan, maka muncullah Muhammad Abduh dengan ide pembaharuannya. Upaya pembaharuan yang dilakukan Muhammad Abduh ini dimulai dari perlunya sistem pendidikan yang kritis dengan metode yang modern. Dengan sistem pendidikan yang seperti ini, Abduh menginginkan agar pola pikir bangsa Mesir yang dulunya rigid menjadi cair. Menurut Abduh, kekalahan orang-orang Mesir terhadap Eropa adalah karena orang-orang Mesir yang tidak memiliki kemampuan untuk keluar dari jerat dogmatisme Mesir yang masih konvensional. Lemahnya penguasaan terhadap bahasa Arab juga menjadi faktor ketakutan dari orang-orang Mesir untuk berpikir, sehingga mereka cenderung berpikir klasik dan tidak memiliki kreativitas untuk melahirkan pemikiran-pemikiran baru untuk kemaslahatan. Hingga akhirnya Abduh mulai mengampanyekan pan-islamisme dan reformulasi Islam. Dengan reformulasi Islam ini, Abduh mengidealkan suatu pemisahan yang esensial dari yang tidak esensial. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang menurut Abduh harus dilakukan, yaitu kembali kepada ajaran murni Al-Quran dan Hadis, memberikan porsi yang cukup terhadap pemikiran dalam penafsiran, serta penyelarasan terhadap logika zaman. Menurut Abduh, kalaupun melibatkan tradisi penafsiran klasik, porsinya harus dibatasi agar tidak terjerat pada lingkaran berpikir yang sama. Pernyataan Abduh ini sesungguhnya sekaligus mengkritik para umat muslim yang menerima secara kuat keahlian tokoh Islam pada masa-masa silam. Produk-produk hukum Islam seperti Al-Quran dan Hadis seharusnya digunakan sebagai titik pijak dan bukan malah menjadi belenggu. Lalu selanjutnya saya akan membahas pemikiran hukum dan politik dari Rashid Ridho. Rashid Ridho ini merupakan seorang bangsawan yang mempunyai garis keturunan langsung dari Ridhoina Husain, putra Ali bin Abi Thalib dan Fatimah putri Rasulullah. Dalam sistem ketatanegaraan, Ridho menekankan untuk kembali ke sistem khilafah yang menekankan kekuasaan absolut. Dalam bukunya yang berjudul Al-Khilafah, menggambarkan bagaimana posisi Ridho dalam dunia perpolitikan. Ia memulai dengan penyantuman pengertian-pengertian khilafah, pengangkatan khilafah, dan lain-lain yang berhubungan dengan khilafah. Menurut Ridho, umat
Islam mundur karena mereka tidak menganut ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Pemahaman umat-umat Islam telah mengalami kesalahan dan perbuatan-perbuatan mereka dianggap telah menyeleweng dari ajaran Islam yang hakiki. Ke dalam tubuh Islam telah banyak bid'ah yang masuk dan hal tersebut merugikan perkembangan Islam. Bid'ah yang sangat ditentang keras oleh beliau yaitu ajaran syekh-syekh tarekat tentang tidak pentingnya hidup duniawi, tentang tawakal, dan tentang kepatuhan umat Islam yang begitu berlebih pada syekh dan wali. Umat-umat yang demikian menurut Ridho harus dibawa kembali ke ajaran Islam yang sebenarnya, yang murni dan bebas dari bid'ah. Menurut Ridho, hukum-hukum fikih tentang kemasyarakatan tidak boleh dianggap absolut dan tidak dapat diubah. Hukum-hukum tersebut timbul sesuai dengan kondisi dan zamannya. Lalu Ridho juga mengakui bahwa terdapat faham fatalisme pada umat Islam. Hal ini juga salah satu faktor yang mempengaruhi kemunduran umat Islam. Pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh Ridho tersebut menunjukkan bahwa ia merupakan seorang pemikir yang konservatif. Ia masih terikat oleh pendapat-pendapat ulama pada abad pertengahan, padahal ia telah menyaksikan bagaimana kebobrokan khilafah yang kini telah dihapus oleh Mustafa Kemal. Dengan demikian, ia tidak memunculkan suatu sistem politik yang orisinil. Terbukti bagaimana ia masih menerapkan eksistensi khilafah yang dalam praktiknya cenderung bersifat absolut dan autokrasi. Oke, sekian review saya tentang teori hukum dan politik dari pemikiran Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.